Halo guys, balik lagi sama gue Jersans dan kali ini gue udah kedatangan satu keyboard dari brand yang mungkin kalian udah tahu banget ya di dunia per-keyboardan, yaitu Vortex Series. Dan seri yang gue review kali ini adalah Vortex Series GT65 Lite yang menurut gue tuh ini adalah keyboard 500 ribuan terbaik yang pernah gue beli. Nah, kira-kira kenapa gue bisa bilang gitu? Kita langsung aja cek review si GT65 Lite ini. Nah, jadi si keyboard GT65 Lite ini adalah versi light dari Vortex Series GT65 yang biasa yang dibanderol dengan harga 1 jutaan. Nah, jadi si GT65 Lite itu dibanderol dengan harga 500 ribuan. Tepatnya yang gue beli itu yang versi Gateron yaitu 579.000 dan ada yang versi Huanonya itu di harga 529.000. Nah, dengan harganya yang segitu menurut gue nih si keyboard ini tuh udah enak banget ya di harganya. Maksudnya dengan harga yang ditawarkan, apa yang kita dapat juga itu sesuai dengan yang kita bayarkan gitu. Ya karena ini juga adalah versi light ya mungkin sesuai namanya ya ini versi light. Kita nggak bakal dapetin fitur yang selengkap di GT65 yang biasa. Tapi dengan mengingat harganya yang setengahnya harusnya sih ini bisa menjadi deal yang bagus ya untuk kalian mengambil keyboard ini. Jadi pertama-tama saat kalian membeli si GT65 Lite itu yang pertama kali kalian dapatkan itu di dalam boxnya itu cuma ada kabel USB Type-C yang udah braided. Udah gitu ada keycap spooler yang merangkap juga sebagai switch spooler, jadi yang ada cabang dua kiri kanan. Dan yang terakhir yaitu unit keyboardnya itu sendiri yaitu si GT65 Lite. Dan unit yang gue review ini tuh yang warna hitam. Nah untuk build quality si GT65 Lite ini sih menurut gue sih ya oke lah dengan harga 500 ribuan. Dia tuh memiliki bahan plastik di sekelilingnya ya, ini semua tuh dari plastik. Ya menurut gue plastiknya itu juga udah cukup oke, walaupun kalau kalian flex kayak gini tuh masih kelihatan nih masih bisa dengan mudah kalian flex ya dengan casing plastiknya. Ya tapi mengingat harganya ini masih oke lah. Build quality plastiknya ini juga udah oke lah, nggak terlalu jelek-jelek banget dan menurut gue ini malah udah lumayan bagus ya. Dan untuk keyboard ini dia tuh menggunakan layout 65% dengan arrow key dan ada knob di bagian kanan atasnya nih, kalau kalian bisa lihat ada knob di bagian kanan atasnya. Udah gitu dia tuh di bawahnya tuh ada logonya doang nih, ada logo GT65 Lite dan ada 4 rubber feet biar kalian kalau lagi pakai tuh nggak gampang geser-geser. Dan di bawahnya juga ada 2 adjustable feet 2 level ya, jadi kalian bisa adjust kakinya itu ada 2 level, ada yang agak rendah dan agak yang lebih tinggi dikit, itu sesuai preferensi kalian aja. Dan nggak lupa di belakangnya tuh ada Windows Switch dan Mac Switch ya, jadi kalian bisa pakai keyboard ini di Mac juga ya, nggak cuma di Windows doang. Dan di bagian kanannya juga ada port USB Type-C untuk konektivitas si keyboard GT65 Lite ini. Oh ya, si GT65 Lite ini tuh dia udah apa? Nggak bisa wireless ya, jadi itu cuma bisa pakai kabel doang ya. Mungkin itu juga kenapa ini dinamainya Lite ya, karena kalau yang versi biasanya itu kan dia udah mendukung 3 konektivitas yaitu Bluetooth, wireless dan kabel. Kalau ini cuma bisa kabel aja. Lanjut untuk keycapsnya dia tuh memiliki profile cherry profile ya, jadi keycapsnya dia pakai cherry profile dan keycapsnya tuh memiliki bahan ABS double shot yang menurut gue udah cukup tebal dan udah cukup oke ya. Keycapsnya tuh nggak berasa terlalu tipis, jadi ini udah agak tebal dan jadi enak lah dipakainya gitu, berasanya kayak lebih solid lagi. Dan untuk switchnya tuh yang gue review itu yang Gateron Yellow ya, jadi kalian tuh bisa memilih ada 4 switch di variannya tuh kalau kalian beli. Jadi ada Gateron Yellow, Gateron Brown, terus ada yang versi Huano-nya yang lebih murah dikitnya itu yaitu Huano Red dan Huano Brown ya. Tapi sebenarnya kalau masalah switch kalian nggak perlu pusing karena dia tuh udah support Universal Hot Swap 5 pin ya. Jadi kalian tuh udah bisa ganti kebanyakan switch yang ada di market dan dia tuh juga PCB-nya udah south facing, jadi nggak bakal ada interference juga ya. Dan untuk stabilizernya ini tuh dia udah pre-loop dari bawaannya, jadi udah di stabilizer udah di loop. Dan di unit yang gue terima ini nih stabilizernya udah enak, itu bener-bener nggak ada rattle dan bener-bener suaranya tuh udah bulat banget di yang bagian yang ada stabilizernya ya. Lanjut kalau kita bahas keyboard mechanical, nggak afdol kayaknya kalau belum kita bongkar ya. Jadi untuk bongkar si GT65 Lite ini cukup mudah, kalian tinggal tarik dari bagian sininya nih. Nah di sini tuh kalian bisa korek aja nih pakai tangan pelan-pelan. Nanti kalau udah berasa agak nyelip gitu kalian tinggal tarik aja karena dia tuh sistemnya tuh klip. Jadi kalian tinggal copotin klipnya aja dan langsung deh keangkat. Oh ya jangan lupa sebelum buka tuh knobnya dilepas dulu sama keycapsnya. Kalau keycapsnya sebenarnya nggak harus dicopot buat ngangkat, yang penting knobnya aja. Coba biasanya kan kalau sekalian bongkar ya sekalian copot keycapsnya juga. Nah kalau kalian udah berhasil buka si keyboardnya tuh kalau kalian langsung bisa lihat PCB-nya yang ada plate-nya itu ya. Itu dia tuh
di pinggirnya tuh ada mounting gasketnya ya. Biarpun gasketnya nggak kayak gasket yang biasa yang bahan poron, ini dia lebih bahannya tuh ke karet gitu dan agak kecil. Tapi ya udah oke lah. Dengan harga segini kita udah dapat gasket mount dan udah bisa ngeflex juga di sininya. Nah, terus kalau kita angkat PCB-nya itu harus pelan-pelan ya karena di sini tuh dia ada daughter board-nya yang dikonekin ke PCB utamanya menggunakan kabel ribbon yang cukup ringkih sih menurut gua. Jadi kalian kalau ngangkat tuh jangan langsung tarik aja, ntar kalau rusak kan sayang gitu kan. Jadi kalian angkat pelan-pelan, cabut dulu kabel ribbonnya kalau mau lepas PCB-nya, kalau kalian mau modding segala macem, baru kalian angkat PCB-nya dan pisahin. Dan dengan adanya daughter board ini menurut gue sih ini udah oke banget karena mengingat dia menggunakan mounting gasket tadi ya. Jadi kalau misalnya mounting gasket kan dia biasa kan justru mengutamakan flex dari PCB-nya pas kita lagi ngetik. Jadi kalau ada daughter board ini jadi pas PCB-nya ngeflex itu dia nggak ngeganggu port yang ada di ininya, nggak goyang-goyang ikut ngeflex juga sih. Jadi itu menurut gua udah oke banget. Dan untuk bahan plate-nya yang dikasih tuh dia tuh menggunakan bahan polikarbonat yang udah dikasih cuttingan flex cut gitu. Dan di dalam case ini juga udah ada foamnya, di antara plate dan PCB-nya tuh juga udah ada foamnya. Jadi ini tuh keyboard pre-built yang isiannya tuh udah lengkap. Anggapannya sebenarnya untuk mod basicnya tuh udah lengkap lah, udah ada foam, udah di stabilizer, udah di loop, dan udah enak banget pas mau dipakai. Jadi ya gue nggak ada masalah sih, tapi dengan adanya foam yang sangat banyak tadi harusnya suaranya nggak terlalu keluar. Jadi suaranya di keyboard itu harusnya lebih muted. Nanti kita coba di typing testnya aja ya. Kalau gue pribadi sih gue seneng banget ya sama pre-built out of the box ini yang jadi tanpa lu apa-apain pun itu buat preferensi gue tuh udah enak banget. Gue suka banget dari suaranya, dari typing feel-nya, dan dari looks-nya pun ini oke banget, simple, elegan, namun nggak terlalu nggak terlalu lebay lah. Di font keycaps-nya juga simple aja kayak gini, nggak terlalu aneh-aneh, itu gue suka banget. Dan paling yang bikin gue agak aneh itu cuma ininya aja sih. Jadi di sini tuh ada spacernya di antara FN dan arrow-nya itu ada spacer yang berfungsi sebagai caps lock dan win lock ya. Jadi kayaknya kurang pas aja gitu. Ini kan hitam putih terus di sini tengah-tengahnya ada tulisan gitu, kayak gua kurang cocok aja sih. Tapi nggak terlalu masalah karena mengingat harganya tadi ini juga udah bagus gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja buat typing test di GT65 Lite ini. Jadi kalian tadi udah dengar typing testnya, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ini enak banget. Dan tadi ada satu hal yang gue lupa, yaitu di sini tuh keyboardnya juga udah ada RGB illuminationnya. Jadi setiap keynya tuh semua udah ada RGB-nya yang bisa kalian atur menggunakan aplikasi ataupun menggunakan keyboardnya itu sendiri. Nah, ngomongin aplikasi ya sekalian gue bahas aplikasinya tuh ada apa aja. Langsung kita bahas aja. Nah, jadi ini adalah aplikasi si Vortex Series GT65 Lite ya. Jadi kalian tinggal download aja di websitenya. Jadi cari aja di Google Vortex Series, kalian langsung ketemu websitenya dan kalian langsung download drivernya aja. Nah, setelah udah download, kalian buka, ini bakal tampilannya begini. Langsung kebaca keyboardnya dan ini bakal ada pertama nih buat ngatur key-nya, kalian bisa setting-setting juga key-nya. Terus ini buat bikin makro dan sisanya nih empatnya nih buat setting-setting lampu LED-nya aja sih. Di sini kayak di sini ada mode-modenya. Kalau di sini kayak mungkin per key. Kalau di sini ada yang ini ada mode-modenya juga. Ini agak ribet ya buat ngatur lampu-lampunya, banyak banget ya. Dan ini ada yang modenya musik aja, musik juga ya. Jadi kira-kira gitu aja sih. Untuk key-nya nih kurang fleksibel menurut gua karena dia belum bisa pakai VIA ya. Kalau yang GT65 yang biasa kalau nggak salah udah bisa pakai VIA, jadi lebih enak buat atur-atur key-nya dan lebih gampang buat ganti-ganti setiap key fungsi-fungsinya ya. Ya paling gitu aja sih, aplikasinya simple dan ya nggak terlalu kepake sih kalau buat gue ya. Nah, jadi kita akhirnya masuk ke kesimpulan dari keyboard GT65 Lite ini. Kalau menurut gua si keyboard GT65 Lite ini dari Vortex series ini tuh udah enak banget dari out of the box-nya. Jadi tanpa kalian apa-apain pun, tanpa kalian mau tuh udah enak banget buat langsung dipakai. Buat kalian yang baru mulai
ke mechanical keyboard sih menurut gue ini cocok banget ya. Jadi untuk kedepannya pun kalian bisa ganti switch-nya kalau kalian mau eksperimen dengan switch-switch baru dan switch-switch lain, kalian bisa ganti switch si keyboard ini karena udah hot swap ya, 5 pin juga itu udah hampir universal lah, udah hampir semua switch bisa kalian masukin ke sini. Udah gitu selain itu untuk build quality-nya kayak stabilizer yang nggak rattle kayak gitu tuh udah bagus banget. Gasketnya pun juga ya biarpun bukan gasket yang kayak biasanya, tapi ini udah bisa menggambarkan feel gasket lah sedikit-sedikit kurang lebih gitu dengan flex yang kita dapetin di keyboard ini. Ya paling yang gua kurang afdol tuh cuma penempatan USB Type-C-nya di sebelah kanan ya. Ya kalau ini sebenarnya nggak terlalu masalah, ini pun bukan kekurangan sebenarnya, cuma karena gua aja kurang cocok gitu. Karena gua biasanya pakainya tuh yang di sebelah kiri itu kayaknya lebih enak aja gitu. Jadi kabelnya tuh nggak deket-deket sama mouse gitu kan. Jadi kalau kalian ketarik segala macam tuh nggak mengganggu pergerakan mouse kalian pas lagi main. Ya, paling itu doang sih alasannya. Untuk desainnya oke, simple, semuanya gua suka. Knobnya juga ini memberikan fungsi-fungsi yang oke ya, kayak buat volume aja sih, buat ngedein volume, kecilin volume, dan mute volume di PC kalian gitu. Ya sama paling tadi ya yang gua kurang stroke ya itu spacer yang ada di sini. Ini pun di unit gua nih gua dapat plastiknya kayak udah kayak kekopek gitu lah, tapi ya nggak masalah, ini mah bukan masalah besar lah. Di harga 500 ribuan yang lu dapat itu udah sesuai banget lah dengan harganya. Lu dapetin keyboard yang bagus dan enak lah kasarnya gitu kan. Ya menurut gua sih keyboard ini cocok ya kalau buat kalian yang nggak terlalu butuh F-row ya, mengingat ini tuh dia pakainya tuh 65% layout jadi nggak ada F-row-nya. Kalau kalian mau keyboard yang cukup compact, ukurannya agak kecil dan udah enak dipakainya, ya ini cocok lah buat kalian ambil. Dan kalian kalau ada budget 500 ribuan gue saranin kalian ambil ini. Dan kalau kalian nggak butuh wireless juga ya, karena ini kan nggak bisa wireless tadi kan udah gue jelasin. Ya paling itu aja sih review yang bisa gue kasih mengenai si Vortex Series GT65 Lite ini. Nanti link pembeliannya gue bakal cantumin di deskripsi kalau kalian mau beli. Jangan lupa buat bantu channel gue dengan cara subscribe channel gue, like kalau suka, dan dislike kalau emang kalian nggak suka, dan komen aja kalau kalian ada pertanyaan. Gue bakal coba lebih berusaha jawab komen-komen kalian karena belakangan gue jarang buka dan sekarang gue akan coba mulai aktif lagi. Ya, kita ketemu di video selanjutnya. Bye.